Nah, kemudian persamaan kita belum selesai karena utamanya kita mau mencari berapa Q optimum yang kita apa namanya lakukan saat sekali pemesanan. Nah, saat sekali pemesanan, maka rumus yang tadi kita ketahui antara kedua ini bisa kita turunkan. Nah, ini ada dua pendekatan, tapi keduanya menghasilkan jawaban yang sama ya. Ini adalah turunan dari rumus yang tadi, yaitu TC total cost ini ditambah. Tapi cara pertama ini adalah menggunakan pendekatan diferensial gitu ya atau turunan gitu ya menggunakan kalkulus. Nah, ini mungkin rekan-rekan bisa baca. Tapi yang paling mudah dipahami adalah persamaan yang kedua yang sebelah kanan ini. Persamaan yang kedua, nomor sebelah kanan ini adalah hanya menggunakan pendekatan aljabar saja, gitu ya, penurunan rumusnya. Nah, bagaimana caranya? Tadi kita udah bahas gitu ya bahwa untuk mencapai nilai optimum itu ordering cost harus sama dengan carrying cost supaya dapat poin di mana nilai di mana total total optimum order quantity kita itu paling optimum gitu ya. Tidak tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Sehingga kita samakan aja langsung. Ordering cost rumusnya disamakan dengan carrying cost. Sehingga kemudian tukar posisi Q-nya pindah ke sana ke kiri sehingga Q kuadrat sama dengan 2CO atau cost of order dikalikan demand dibagi dengan carrying cost atau CC. Sehingga Q optimumnya itu adalah akar dari 2CO kali D dibagi dengan CC atau carrying cost-nya. Gitu ya. Ini adalah jumlah unit paling optimum sekali kita pesan. Misalnya apa namanya jumlahnya 2.000 atau jumlahnya 5.000. Nah, itu penentuannya dari mana? Penentuannya adalah dari Q optimum menggunakan rumus ini. Ini kalau menggunakan cara pertama sama. Ini rumusnya nanti 2CO ya kalikan D dibagi dengan CC. Tuh ya. Nah, rekan-rekan, selanjutnya kita akan lihat grafik dari persamaan IOQ tadi. Di sini ada tiga garis, kalau rekan-rekan lihat, yaitu yang pertama adalah ordering cost ya. Di sini dia akan menurun sepanjang apa namanya ordering cost-nya semakin besar. Nah, order quantity-nya semakin besar. Nah, saat order quantity-nya besar, ya, ini kan order quantity-nya nih ya, order quantity-nya besar. Maka harganya atau annual cost-nya juga semakin rendah. Ini jika dibandingkan sama order quantity yang kecil, misalnya di sini ya. Ini kita tarik garis di sini, gitu. Ini kan order quantity-nya kecil nih, cuman segini, gitu ya. Tapi kalau kita tarik annual cost-nya semakin tinggi. Sedangkan kalau order quantity-nya besar, annual cost-nya rendah. Nah, seperti itu ya. Kemudian kebalikannya sama carrying cost. Carrying cost seperti apa? Carrying cost, eh, dia meningkat sepanjang order quantity-nya semakin banyak, gitu ya. Ini order quantity-nya makin banyak nih. Nih, order quantity-nya banyak, maka cost-nya juga semakin banyak. Kalau order quantity-nya kecil, gitu ya, maka cost-nya juga kecil. Kedua titik ini bertemu di mana? Kedua eh, titik ini bertemu di slope sama dengan nol, gitu ya. Titik ini ketemu di sini, gitu ya. Titik ini kemudian ditarik garis lurus menyesuaikan dengan grafik total cost mencapai titik paling minimum. Nah, ini adalah titik paling minimum, ya di mana slope-nya adalah sama dengan nol atau kemiringan garis itu sama dengan nol. Di titik kemiringan garis sama dengan nol. Nah, di titik inilah pertemuan antara eh, ordering cost dan carrying cost itu mencapai titik paling optimum.
Titik paling optimumnya itu adalah tadi sama dengan carrying cost sama dengan ordering cost. Nah, titik paling optimum ini itu menghasilkan optimum order quantity-nya. Jadi kalau kita tarik garis ke bawah, kita dapat optimum order quantity-nya. Berapa unit quantity yang paling optimum sekali pesan. Tidak boleh terlalu banyak atau tidak boleh terlalu sedikit. Nah, untuk apa namanya menyeimbangkan total biaya tadi itu. Total biayanya mencapai yang paling minimum. Nah, itulah di titik ini. Titik Q optimum. Ini adalah penjelasan secara grafik. Tapi dari rumusnya kita bisa menggunakan rumus yang sudah diturunkan dari slide sebelumnya. Baik, ini kita eh, masuk ke dalam apa namanya contoh soal atau contoh perhitungan. Pada slide ini diberikan tiga data. Yang pertama adalah total biaya dari carrying cost per galon. Jadi ini ada perusahaan gitu ya. Dia usahanya adalah jual beli galon atau air galon misalnya gitu. Nah, rata-rata penjualan itu per tahunnya adalah 10.000 galon. Nah, sedangkan per galon itu harga untuk perawatannya, penyimpanannya itu memakan biaya $0,75 per galon. Dan sedangkan ordering cost-nya ya untuk sekali pesan itu adalah 150 US dollar atau CO-nya. Nah, hitunglah berapa quantity order yang paling optimum. Sehingga rekan-rekan bisa langsung gunakan rumus Q optimum ya akar 2 CO kali D dibagi dengan CC. Yaitu 2 dikalikan 150 dikalikan 10.000 yaitu demand per tahunnya dibagi dengan 0,75 dolar per galonnya ya. Sehingga dapatlah Q optimum untuk pemesanan sekali pesan ya. Jadi saat kita mau replenishment ya atau reorder galon kembali ke supplier itu titik order quantity yang paling optimumnya adalah 2.000 galon. Kemudian kita mau ngitung jadi dengan demand 10.000 galon gitu ya dengan ordering cost 150 dolar dan carrying cost 0,75 dolar per galon, itu total cost-nya berapa untuk operasional di gudangnya? Maka kita bisa pakai dengan rumus total cost minimum. Total cost minimum ini yaitu dengan menambahkan carrying cost dan ordering cost. Pakai rumus yang di awal tadi itu. Nah, tinggal diturunkan ya 150 kali 110.000 dibagi dengan 2.000 ditambah dengan 0,75 kali 2.000 dibagi 2. Nah, ingat gitu ya bahwa tadi di mana titik paling optimum itu adalah saat ordering cost sama dengan carrying cost. Nah, ini terbukti ya bahwa ordering cost kita 750 dolar dan carrying cost kita adalah 750 dolar juga. Sehingga total untuk pengeluaran atau total cost minimum gitu ya yang di harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk penjualan 10.000 galon ini adalah 1.500 dolar per tahunnya. Nah, selanjutnya ini udah selesai gitu ya. Kita udah tahu total cost-nya dan juga apa namanya eh, quantity optimum untuk sekali pesan. Selanjutnya kita bisa hitung juga berapa kali pesan dalam setahun. Jadi logikanya tinggal dibagi saja. Total galonnya berapa? Total galonnya adalah 10.000 setahun. Sedangkan sekali pesan itu 2.000 galon. Sehingga hasil pembagiannya adalah dapat angka 5 order per tahun. Gitu ya. Jadi dalam setahun itu kita pesan ke supplier itu 5 kali. Order pertama, kemudian order kedua, tiga, dan seterusnya. Nah, jarak dari order pertama ke order kedua atau dari order kedua ke tiga dan seterusnya itu berapa hari gitu ya. Nah, itu kita bisa hitung dengan order cycle time atau waktu antara pemesanan satu dan pemesanan selanjutnya. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita pakai asumsi jumlah hari dalam satu tahun, tapi di sini menggunakan hari kerja gitu ya. Karena hari kerja kita di sini 311 hari.
Kemudian dibagi dengan berapa kali order. Jadi kalau 311 hari dalam setahun dibagi frekuensinya 5 kali, maka dapat di sini adalah 62,2 hari. Gitu ya. Jadi apa namanya, setiap 62 hari sekali kita melakukan pemesanan. Pemesanan pertama, eh, kemudian pemesanan kedua jaraknya kurang lebih 62 hari atau 2 bulan kemudian. Dan seterusnya sampai pemesanan terakhir.